Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wow, semuanya dalam keadaan baik dan siap mengikuti pelajaran hari ini ya kelihatannya. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Iya betul, kita mau belajar IPA. Nah, topik dari pembelajaran IPA kali ini ialah mengenai daur air. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian itu melihat adanya genangan air di jalan? Kelihatannya semua hampir pernah ya melihat itu. Tapi pernah nggak sih kalian tuh mengamati bahwa genangan itu tuh bakalan menghilang setelah beberapa jam atau beberapa saat? Ya betul, ternyata kalian juga mengamati hal serupa ya mengenai itu. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai proses dari daur air. Genangan itu juga hilang karena salah satu proses dari daur air loh guys. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita harus punya aturan dalam kelas terlebih dahulu. Yang pertama, ketika ingin berbicara, kita angkat tangannya ya. Kalian angkat tangannya ya ketika mau berbicara. Nah, yang kedua, kalau ada temannya yang berbicara, disimak ya. Ya, saling menghargai pendapat teman. Selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga, tetap fokus dalam pembelajaran hingga pembelajaran selesai ya. Gimana nih? Setuju nggak? Oke, semuanya setuju. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Ini adalah salah satu proses gambar dari daur air. Sebelum itu, ibu bakalan membagi jadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama yang bagian sini, lalu kelompok yang kedua yang ini, selanjutnya kelompok yang ketiga yang ini. Nah, kita akan challenge nih. Satu kelompok menyiapkan satu perwakilannya untuk menjawab. Terserah deh, mana itu kalian sendiri yang tentuin ya. Kalian berunding nih sama teman-teman kalian di kelompok. Oke? Ibu beri waktu ya. Cukup berundingnya? Baik, di kelompok yang pertama, siapa nih yang mewakili untuk challenge pertama ini? Baik, Mbak Nisa. Mbak Nisa bisa nggak sih mendefinisikan apa itu penguapan? Bagus Mbak Nisa, penguapan emang ialah air yang berubah menjadi uap karena adanya panas matahari. Nah, pertanyaan selanjutnya bakal dijawab oleh kelompok 2. Siapa yang akan mewakili menjawab? Oh, Mas Tony. Oke, pertanyaannya, air apa aja sih yang bakal menguap karena panas matahari? Ya betul, air genangan, air sungai, air laut, ya semua mata air yang ada di muka bumi ini bakalan menguap dan menjadi uap karena panas dari matahari. Selanjutnya, kelompok ketiga, tunjukin dong di gambar ini mana nih yang termasuk dalam penguapan karena cahaya matahari. Ya betul, yang ini ya, ini juga termasuk penguapan loh. Kalian tahu nggak kalau di tumbuhan itu air-airnya juga bisa menguap karena proses dari panas matahari? Ya, kalian belum tahu ya. Air di tumbuhan itu juga menguap karena panas matahari. Nah, itu disebutnya transpirasi. Sedangkan air-air yang disebutkan Mas Tony tadi itu namanya evaporasi. Oh, kayaknya semua ini sambil bersemangat ya mengikuti pelajaran hari ini. Sangat ramai nih kelasnya. Tapi tenang dulu ya anak-anak. Nah, kita akan lebih lanjut nih challenge-nya, sangat seru, lebih seru lagi. Nah, air-air yang sudah menguap karena panas matahari ini kira-kira kemana nih? Ini cepat-cepatan ya. Oh, kelompok 3, Mbak Anggi, kemana? Ke atas. Bagus, cukup bagus ya jawabannya. Oh, Mas Tony lagi. Ya, kemana Mas Tony? Nggak apa-apa deh, mungkin perwakilannya cuma Mas Tony ya. Tapi selanjutnya untuk kelompok 2 perwakilannya jangan Mas Tony lagi ya, diganti. Oh, sekarang diganti. Oke, Mas Andi, apa nih? Jadi awan.
Bagus. Selanjutnya, Mbak Dinda, jadi hujan. Wah, ternyata jawaban kalian sangat berkaitan ya. Itu memang betul, teman-teman. Kalau semisal air yang terkena cahaya matahari bakalan naik ke atas menjadi awan dan terjadilah hujan. Nah, untuk itu daur air ini sangat berpengaruh terhadap air-air yang ada di permukaan bumi. Nah, kalian tahu nggak kalau semisal setelah hujan air-air ini kira-kira kemana nih? Ya Mas Andi? Masuk ke tanah lagi, betul. Air itu akan kembali lagi ke tanah dan melakukan perputaran lagi. Mulai dari genangan air itu akan terkena panas dan air di tumbuhan juga terkena panas. Nah, itu prosesnya terus berlanjut, jadi tidak ada henti. Nah, coba sekarang kalian sebutin nih, apa sih selain dari proses air ini yang dalam kehidupan sehari-hari yang panas matahari ini juga menjadikan uap, kayak menguapkan air ini, proses yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Salah satunya ya Mbak Anggi? Iya betul, menjemur baju ya anak-anak. Menjemur baju itu juga salah satu proses dari penguapan karena panasnya matahari. Kalian ngamatin nggak kalau semisal baju itu basah, terus lama-kelamaan itu bakal menjadi kering? Kamu ngamatin kan? Nah, itu juga karena panas matahari. Nah, sekarang coba kita bayangin kalau kita ini air yang terus menguap karena panas matahari. Nah, sekarang angkat tangannya ke atas. Bayangin kita ini air yang menguap. Ikutin gerakan saya ya. Duku. Wow, bagus banget. Sekarang duduk kembali. Nah, kita simpulin dari hal ini. Pertama, matahari sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa perputaran air itu tiada hentinya dan selalu berputar-putar setiap hari dan akan turun hujan setiap berapa bulan sekali nih? Ya, setiap 6 bulan sekali ya, karena kita ada di Indonesia. Nah, musimnya cuma 2, panas dan hujan. Nah, saat musim panas nanti terjadi evaporasi. Nah, selanjutnya setelah 6 bulan nanti bakalan terjadi hujan. Hebat, kalian semua hebat teman-teman. Nah, kita semuanya udah paham nih apa itu proses daur air. Nah, sekian, kita sudah cukup deh. Sekian pelajaran dari Ibu ya. Dan jamnya sudah habis. Nah, ada pesan-pesan atau ada yang maju ke depan nih untuk memberikan kesimpulan tadi yang sudah Ibu rangkum sebelum kita akhiri pelajaran hari ini? Oke Mbak Dinda. Ya betul ya, kesimpulannya memang seperti yang dikatakan Mbak Dinda dan seperti yang dirangkumin tadi dari pembelajaran kita bahwa air itu terus berproses dan terjadi hujan setiap 6 bulan sekali dan terjadi evaporasi saat musim kemarau. Baik, silakan duduk Mbak Dinda. Sudah cukup pembelajaran hari ini, kalian semua hebat dan terima kasih atas kerjasamanya karena kalian sangat kompak dan mau mengikuti aturan-aturan kelas kita. Jempol dua buat kalian. Sekian, terima kasih pelajaran Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.